Ya, Haleluya, haleluya Bapa. Kiara lama ya lama takama nama ya lama sama. Terpuji namamu Bapa kekal selama-lamanya. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Buat malam hari ini. Atas kasih setiamu Tuhan. Sudah hadir di tengah-tengah persekutuan kami di ruang doa Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Dan kami percaya kehadiran Tuhan membawa kami untuk semakin mengerti apa yang harus kami lakukan. Tuhan, kami doa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara melalui lidah bibir mulut hamba-Mu. Biarlah apa yang Engkau kehendaki untuk kami semua Tuhan, Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Bapa Surgawi, kami hanya mohon supaya kami dapat memahami apa yang harus kami lakukan sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengurapi telinga kami semua agar kami tidak salah mendengar, tapi kami boleh mendengar dengan baik Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan untuk kami semua tanpa terkecuali. Kami semua akan diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bu, saya kembalikan kepada Ibu Ling. Ya, terima kasih buat hambanya Ibu Dorcas Suci yang sudah berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Gembala Dorcas Suci semakin luar biasa. Ya. Amin. Terima kasih Bu Ling. Tuhan memakai Ibu juga. Tuhan memberkati. Kita mau dengar firman Tuhan dulu sebentar ya, supaya kita semakin mengerti dan kita semakin melekat sama Tuhan, sehingga pesan-pesan Tuhan, ya janji-janji Tuhan, baik melalui penglihatan nubuatan itu tergenapi dalam hidup Bapak Ibu sekalian, ya. Karena Anda kalau nggak dengar firman Tuhan, Anda nggak ngerti apa yang harus Anda lakukan dan kerjakan. Anda tunggu dan tunggu janji Tuhan, Anda tunggu itu penglihatan nubuatan, kenapa nggak terjadi? Ya, namanya Devina Veronica. Ya, selamat bergabung. Ya, kita mau dengar firman Tuhan dulu. Tuhan katakan begini, berbahagialah dan bersukacitalah bagi kalian, anak-anakku yang selalu taat dan setia. Ialah manaskan dan manaskan. Dengar-dengaran akan sabdaku, percaya dan melakukannya, maka keajaiban mujizatku terjadi dalam kehidupan kalian semuanya. Firmanku iya dan amin. Janjiku iya dan amin. Dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kalian yang benar di hadapanku. Bapak Ibu dengar baik-baik, semua janji Tuhan itu akan terjadi tergenapi dalam hidup anak-anakku yang benar di hadapanku. Ya, jadi kita mau koreksi supaya terjadi itu kita harus benar. Dan Tuhan katakan, mari anak-anakku, mari. Bersiaplah, karena dunia semakin menuju pada kesudahannya. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan hari ini karena aku sangat-sangat mengasihi kalian semuanya, dan hari ini aku memberikan petunjuk dan petunjuk kepada kalian. Tuhan katakan, hari ini ialah di mana engkau tidak tahu akan ada badai, akan ada topan, akan ada gelombang yang tidak terduga yang akan melanda dunia ini, akan ada kekeringan, akan ada kesesakan, bahkan akan ada kesakitan juga yang melanda dunia ini. Tetapi orang benar ada dalam naunganku, mereka tetap terpelihara hidupnya. Saudara, apapun yang terjadi yang akan melanda dunia ini, orang benar terpelihara hidupnya. Oleh sebab itu kita mau belajar jadi orang yang benar. Dan Tuhan katakan, bagi kalian yang bertahan sampai akhir, berkemenangan dan berkemenangan, maka
kalian akan naik dan naik ke atas. Rapture terjadi dalam hidup orang benar dan terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Mungkin ada yang nggak tahu apa itu rapture terjadi. Rapture terjadi adalah pengangkatan. Iya, tatkala dunia mengalami malapetaka, mara bahaya, kekeringan, kesesakan, kesakitan. Iya. Ketika ada angin, topan, badai, gelombang terjadi, maka engkau tidak akan mengalami, tetapi Tuhan bawa engkau naik dan naik ke atas. Tuhan meluputkan engkau dari semua itu. Rapture terjadi, ada di Alkitab. Anda bisa lihat di mana dua orang ya sedang berkumpul, tiba-tiba satu diangkat, satu tertinggal. Ya, karena kesudahan zaman ya semakin dekat. Kita mau lihat firman Tuhan, Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Saya pernah sampaikan, tapi mungkin ada anak-anak Tuhan yang belum dengar yang baru, ya. Tapi kita mau belajar. Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Ya. Bapak Ibu semua saudara boleh baca, ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saudara, kita sama ya, selalu berdiri tegak di menara dan menantikan apa yang disampaikan, pesan Tuhan yang disampaikan kepada Anda hari ini, hari-hari yang lalu. Ya, dan Anda menanti jawabannya dari Tuhan. Kalau dapat penglihatan, di mana aku akan angkat engkau jadi kepala, bukan ekor. Anda tunggu, ya. Janji Tuhan luar biasa. Dan Tuhan katakan apa? Tuhan jawab, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Ketika Anda mendengar pesan Tuhan, simpan dalam hatimu, taruh di dalam hatimu. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak bertangguh. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahnya dengan tidak menipu. Artinya, firman Tuhan iya dan amin, janji Tuhan iya dan amin, pasti terjadi, pasti tergenapi dalam hidup Anda sekalian. Yang benar. Ya. Sekali lagi, yang benar. Apabila berlambat-lambat, walaupun masih lama, nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Penglihatan itu bisa yang sudah terjadi, yang terjadi saat ini, dan yang akan datang. Ada 3 fase. Ya. Kalau dari Tuhan, Tuhan bisa mengetahui yang akan datang. Kalau dari yang lain, itu cuma bisa melihat masa lalu kita, bisa melihat yang saat ini terjadi, tapi nggak pernah bisa tahu yang akan datang. Yang akan datang itu yang dari Tuhan. Karena Tuhanlah Sang Pencipta kita. Tuhanlah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Dia tahu hari, dia tahu masa depan, dia tahu waktu yang terbaik. Dan semua janji Tuhan, baik penglihatan nubuatan yang saya sampaikan pada saudara, semuanya itu saudara catat, saudara simpan dalam hati, ya, dan saudara menanti. Walaupun berlambat-lambat, walaupun hari ini belum terjadi, 1 minggu, 1 tahun, setengah tahun, 2 tahun belum terjadi, nantikan itu. Karena itu pasti terjadi dan pasti tergenapi dengan cara Tuhan yang ajaib.
Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, ketika engkau percaya dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, dan engkau benar, hatimu benar di hadapan Tuhan, percayalah itu pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kemarin saya singgung, ya, waktu awal saya kenal Ibu Gembala Febe, mungkin tahun 2000-an, 2008, 9 atau 10 ya. Pokoknya saya kenal Ibu Febe udah 10 tahun lebih. Awal saya datang ke sana, saya menyampaikan pesan Tuhan, di mana gereja ini akan dibangun tingkat 2. Tapi belakangnya pastorinya tingkat 2. Saya sampaikan, karena itu dari Tuhan. Saya juga nunggu mungkin. Ibu Gembala juga tunggu. Saya sering datang melayani di tempat Ibu Gembala setiap bulan. Setiap bulan, 1 bulan 1 kali saya pasti ke Nganjuk. 5 tahun berturut-turut saya terus datang ke sana melayani, menyampaikan firman Tuhan. Dan dalam 5 tahun tidak pernah terjadi perubahan. Artinya gerejanya tetap tidak berubah. Sampai mungkin tahun keberapa, saya lupa, Ibu Febe yang ingat ya. Tahun keberapa saya datang membawa seorang suami istri. Suami istri ini, ya, dia tidak berkata apa-apa. Bersahaja biasa. Dan ketika Ibu Gembala berkata gereja ini ya udah tua begini-begini, udah waktunya mau harus diganti, dibangun karena udah rayapan, nanti khawatir roboh dan sebagainya. Tiba-tiba suami istri ini pulang dari gereja, tidak ada apa-apa. 2-3 minggu kemudian baru dia menghubungi saya, Cik Lingling, saya akan ambil bagian. Saya akan bangun gereja itu. Saya bilang, oh terima kasih Bapak, silakan Bapak hubungi Ibu Gembala Febe. Saya kasih nomor teleponnya Ibu Gembala Febe. Ya, beliau berkata-kata sendiri, berbincang-bincang sendiri. Lalu beliau telepon saya lagi, Cik Lingling, jumlahnya kok besar? Ya, lalu saya berkata, Bapak, Tuhan tahu hatimu. Bukan berarti kalau jumlahnya besar, Anda harus terpaksa memberi yang besar. Buat apa memberi kalau dengan hati terpaksa? Ya, tetapi Bapak biarlah berdoa dengan istri, suami istri sepakat berdoa. Minta petunjuk Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan petunjuk, apa yang Tuhan berikan dalam hati Bapak itu aja yang dilakukan. Dan ketika beliau berdoa 3 hari kemudian, beliau telepon saya, dia berkata, Cik Lingling, kami sepakat suami istri memberikan 210 juta untuk membangun gereja Ibu Gembala Febe. Saudara, Ibu Gembala Febe, gerejanya akhirnya terbangun. Dan hari ini gerejanya besar. Pastorinya belakang juga dibangun tingkat. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Apakah hal itu tiba-tiba bisa terjadi? Tiba-tiba mujizat terjadi? Saudara, janji Tuhan diberikan kepada Ibu Febe mungkin sekitar 2010 apa 2009, saya tidak tahu, saya lupa. Tapi Ibu terus menunggu dan tidak menunggu sambil ngomel, enggak. Tapi Ibu Gembala menunggu, dia tetap mengundang saya walaupun janji itu enggak tergenapi. Ya, belum digenapi 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun enggak terjadi apa-apa. Tapi Ibu Gembala Febe tetap mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat itu. Dan beliau berdoa. Dan beliau mengambil inisiatif. Saya harus beli. Ya, seberapa ada uang 100.000, 200.000, beli semen dulu. Beli bata dulu. Dan ketika beliau bergerak, Tuhan yang beracara. Kalau kita menunggu dengan berdiam diri, tidak terjadi mujizat. Dan ketika Ibu Gembala mulai bergerak, Tuhan beracara, datanglah 210 juta. Dan gereja itu mulai dibongkar, mulai dirombak, mulai terbangun. Dan sampai hari ini udah jadi bagus. Saudara, ketika saya dipakai Tuhan, ya,
Cuman sebagai penyalur berkat. Apakah saya marah? Saya iri? Enggak. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Engkau telah menggenapi janji-Mu. Sehingga saya tidak takut lagi ketemu sama Ibu Febe. Karena janji Tuhan tergenapi. Saudara, saya pernah melayani di gereja Pongok Blitar. Pongok Blitar itu jauh. Ya, dari Kediri masih jalan lagi berapa jam sampai di ujung, pokoknya sampai masuk di sawah-sawah. Kalau nggak dijemput gembalanya, saya juga nggak bisa masuk. Karena terlalu jauh dan saya nggak tahu. Dan ketika saya masuk di gereja itu, ya, gereja itu masih sederhana, ya, di bawah sederhana. Kenapa? Lantainya aja masih dari tanah. Lantainya dari tanah, bangkunya dari kayu panjang-panjang, dan cuman ada gitar di situ. Saya kalau mau masuk kamar mandi, itu pintu kamar mandi harus digeser dulu, ya, diangkat dulu, baru ke kamar mandi. Gembalanya kecil-kecil 2 orang. Dan ketika saya masuk di situ, Tuhan katakan, ada pesan Tuhan saya sampaikan. Tuhan katakan, Bapak Gembala, Tuhan itu memerintahkan Bapak berkali-kali untuk pergi di bawah gunung. Bapak tidak mau. Tuhan selalu berkata, Bapak pergi di bawah gunung. Bapak tidak mau karena Bapak melihat itu loh nggak ada apa-apa, itu cuma sawah. Nggak ada apa-apa, nggak ada rumah penduduk. Bawah Gunung Kawi, ya, bawah Gunung Kawi ada apanya? Dari tempat dia pergi ke sana perjalanan 2-3 jam. PP sudah 6 jam. Beliau cuma naik sepeda motor. Dalam bayangan pikiran beliau, buat apa ya saya ke sana? Melayani apa? Wong nggak ada apa-apa di tengah sawah. Buat apa? Tapi ketika saya datang, beliau itu kaget ya. Dia senggol-senggol istrinya. Mah, kamu ngomong ya sama Cik Lini? Enggak, kenal aja baru kenal. Ya kan? Saya pertama kali itu ke sana. Dan akhirnya selesai ibadah. Beliau mendekati saya, dia berkata, Cik Lingling, karena Cik Lingling yang ngomong, Cik Lingling tidak kenal kami. Saya sudah disuruh Tuhan berkali-kali, 10 kali mungkin. Saya nggak pernah pergi. Karena pikiran saya, gambaran saya, di bawah Gunung Kawi ada apanya? Ya toh, mau ngelayani apa di bawah Gunung Kawi? Zaman dulu itu waktu itu masih 2000 lebih. Ya, mungkin 2007, 2008. Nggak ada apa yang dilayani, dia nggak mau. Saudara tahu? Dan dia berkata, karena Cik Lingling ngomong, saya akan coba, saya nanti sore ini, saya akan berangkat. Saya pulang dari gerejanya jam 12, dia berangkat. Ya, selesai makan, dia berangkat. Setelah dia berangkat, ketika saya diundang lagi, beliau berkata, Tuhan Yesus itu baik. Loh kenapa Pak? Ternyata di bawah Gunung Kawi, di sana sudah ada gerejanya, tersedia. Gerejanya, pastorinya, semua tersedia lengkap. Tempat tidurnya semuanya komplit. Jemaatnya juga ada. Loh kok bisa? Ternyata gembala yang menggembalakan itu meninggal dunia. Sehingga itu kosong. Dan tempat itu Tuhan berikan kepada Bapak Gembala ini. Dan ketika dia setia, dia siap, dia melakukan sesuai yang Tuhan katakan, dia melayani di sana. Ya, ketika dia melayani di sana, saya juga diundang tiap bulan ke sana. Dan Tuhan katakan, karena engkau melakukan sesuai dengan kehendakku, aku akan buka 3 tempat lagi. Dan dia katakan 3 tempat itu benar terbuka. Ya, ada 3 cabang lagi yang Tuhan bukakan buat dia. Saudara tahu, keajaiban mujizat terjadi karena dia setia dalam perkara kecil. Dia ketemu dengan suami istri dari Malang. Suami istri itu ada di Zoom kita. Yang lalu datang hari Kamis ada, nggak tahu hari ini ada nggak. Ya, beliau yang dipakai Tuhan juga kenal gembala ini, kenalnya di bawah gereja yang di bawah Gunung Kawi. Ketemunya di sana. Coba kalau dia nggak mau melayani gereja yang di bawah Gunung Kawi, nggak bisa ketemu sama ibu ini. Ya, nggak ketemu suami istri ini. Tetapi karena beliau mau, beliau ketemu dengan suami istri ini, dan suami istri ini digerakkan Tuhan pergi ke gerejanya di Pongok Blitar. Dan gereja yang di Pongok Blitar, yang lantainya itu dari tanah, yang kursinya cuma kursi kayu,
Dan hanya gitar, semua dirubah, dirombak. Semuanya lantainya diganti keramik. AC-nya ada 10. Ya, semuanya dibenahi, kamar mandinya semua bagus. Waktu saya diundang untuk Natalan di situ, saya kaget. Loh, berubah total. Dia bilang, puji Tuhan Cik Lini, puji Tuhan. Dan saya lihat ibu itu saya pernah tahu. Saya ternyata sudah kenal ibu yang menjadi pendana gereja itu. Karena saya pernah khotbah di tempat beliau di Malang. Ya, Tuhan itu ajaib, saudara. Firman-Nya iya dan amin, janjinya iya dan amin, pasti terjadi. Ketika kita dengar-dengar akan suaranya, dan ketika menyimpannya dalam hati, dan disertai dengan perbuatan kita yang benar. Semua yang saudara dengar melalui yang Tuhan sampaikan melalui lidah bibir saya, percayalah itu pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Tetapi waktunya adalah waktu Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu waktu yang terbaik, Tuhan lebih tahu waktu yang tepat. Dan Tuhan tidak pernah salah waktu. Tidak pernah salah memberikan. Tidak salah mengenapi. Dan kalau sampai hari belum terjadi, berarti ada sesuatu. Iya, saya dengar kemarin Bapak Gembala Habeldun berdoa. Janji Tuhan dalam hidup saya 50% sudah terjadi, sudah tergenapi. Ya, masih ada 50% yang belum. Saudara, memang janji Tuhan tidak langsung, ya. Saatnya katanya orang Jawa, langsung hari ini, langsung besok terjadi. Enggak, saudara. Ada yang langsung. Ada ibu kemarin telepon saya, aduh Cik Lini bener loh, Cik Lini ngomong, besok udah terjadi. Dan katanya dia mau bersaksi hari ini. Ya, nanti kita dengar kesaksiannya. Dan saudara tahu, kenapa ada beberapa di antara saudara mungkin hari ini kok belum terjadi ya? Tuhan itu ngomong, selalu ngomong yang terbaik buat saya. Selalu tolong saya. Kenapa kok enggak terjadi? Kenapa, saudara? Hari ini saya, ya, Tuhan mau memberitahukan kepada saudara melalui saya. Kenapa hal itu bisa tidak terjadi? Karena kita kurang benar. Ingat, semua firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan ya dan amin, pasti terjadi, pasti tergenapi dalam hidupmu. Waktunya adalah waktu yang terbaik, dan waktunya adalah waktu Tuhan. Dan itu pasti terjadi ketika kita benar. Nah, kita mau belajar untuk kita jadi benar. Karena selama ini kita tidak pernah sadar kalau kita selalu melakukan yang tidak benar. Kita pikir kalau kita membunuh, kita berzina, itu dosa. Ya, kita cuma taunya yang begitu. Yang begitu besar aja Tuhan bisa mengampuni. Contohnya Daud membunuh, Daud berzina, Tuhan ampuni. Tapi hari ini kita mau belajar. Kenapa janji Tuhan itu tidak terjadi dan belum terjadi dalam hidup kita. Ya, contohnya begini. Tuhan perlihatkan ada satu ruangan. Ruangan itu kosong. Nah, ruangan itu kosong. Karena ruangan itu kosong, masuklah seekor anjing ke dalam ruangan yang kosong tadi. Dan ketika anjing itu masuk ke dalam ruangan yang kosong, dia tinggal di dalam ruangan yang kosong itu. Anjingnya noleh-noleh kiri kanan. Kosong. Ruangan itu kosong. Tinggal anjingnya yang bersukacita di dalam ruangan itu. Tiba-tiba ada banyak ular yang datang. Beberapa ular yang datang. Dan ketika ular itu datang, maka ular itu langsung menyergap anjing itu. Sehingga anjing itu dimakan ular itu, tercabik-cabik dan habis. Dilahap oleh ular itu. Saudara, tahukah Anda? Ruangan yang kosong itu berbicara adalah hati Anda semua yang ada di sini. Termasuk saya. Ya. Ketika hati kita kosong, ketika kita merasa nyaman, ya, orang itu kalau sudah nyaman, di zona nyaman,
nganggur karena nganggur. Seperti Daud. Ketika orang lain berperang, dia ada di satu rumah, menikmati udara sejuk, menikmati keindahan alam di ruang kerajaannya. Maka tiba-tiba matanya melihat Batseba yang sedang mandi. Sama dengan kita ketika kita melihat, kita membiarkan hati kita kosong, santai, tiba-tiba anjing itu masuk. Saudara, tahukah Anda anjing itu apa? Anjing adalah berbicara kehidupan lama kita, sifat lama kita, keinginan lama kita, perbuatan lama kita. Dan ketika anjing itu masuk ke dalam hatimu, maka iblis yang dari tadi sudah mengintai di depan pintu hatimu. Ketika engkau terus berdoa, engkau terus berjaga-jaga, iblis nggak bisa masuk. Ular itu nggak bisa masuk. Tetapi ketika engkau mulai membuka celah, anjing itu masuk, maka ular itu pun masuk dan menerjang dan menggigit. Nah, kita sering tidak menyadari. Ya, janji Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Akan ada pertolonganku yang tidak terduga. Pertolonganku selalu tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Pertolongan pertama udah dapat. Tinggal peperangan yang kedua. Menanti Tuhan, kenapa Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Iya, Tuhan udah mau tolong. Iya, Tuhan udah mau kasih jawaban. Tiba-tiba engkau terkecoh, tersulut dengan kata-kata kecil aja. Kata-kata kecil yang menyakitkan engkau, yang menyinggung hatimu, sehingga engkau marah. Dan ketika engkau marah, engkau sudah kalah. Ketika engkau marah, engkau sudah buka celah. Engkau sudah kalah. Anjing itu masuk, kehidupan lamamu kambuh. Kehidupan lamamu datang lagi. Sehingga apa? Ketika Tuhan sudah mau mengenapi janji, melihat hatimu belum beres, maka enggak jadi dikasih. Enggak jadi terjadi tergenapi dalam hidupmu. Hari ini ketika engkau ingin janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, benahi hatimu. Tuhan selalu berkata apa? Benahi hatimu, mengampuni dan mengasihi, supaya engkau benar di hadapanku, supaya semua terjadi tergenapi dalam hidupmu. Kita ini kadang, kita cuma lihat yang dosa besar. Ya, bahkan kita itu nggak sengaja ikut-ikut menghakimi. Bahkan kita itu nggak sengaja ikut ngerasani, ikut ngomong. Ketok ani ndak apa-apa, ngerasani tok, ngomong tok. Tapi tahukah Anda, engkau sudah buka celah. Anda ini sudah hidup baru, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Kita harus hidup baru. Tetapi ketika kita buka celah, kita ikut-ikut ngomong yang tidak berguna, kita ikut-ikut menyampaikan berita-berita yang tidak tahu kebenarannya. Loh, cuma melok nimbrung, melok ngomong saudara. Kelihatannya itu seneng, ngerumpi seneng. Tapi tahukah Anda, itu sama dengan menutup jalanmu sendiri. Sehingga ketika Tuhan mau menggenapi, Tuhan mau tolong, tidak jadi. Karena kita buka celah. Ya. Tadi malam, ada seorang ibu, dia berkata, nangis dia, Cik Ling belum tidur, belum. Saya masih share jam 1 lebih, jam 2. Ya. Dia cerita, aduh Cik Ling, aku tidak tahan. Aku habis marah. Ya kan? Tak maki-maki orang dia. Loh, kenapa? Dia berkata, dulu aku waktu punya uang, semua baik sama aku. Dan mereka tuh tak tolong aku banyak. Aku tuh dulu ya selalu memberi dan memberi, selalu menolong. Tapi dalam keadaanku di bawah, dalam keadaanku kesesakan, mereka tidak usah nolong saya, enggak apa-apa. Paling enggak memberi kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Itu juga enggak diberi. Malah kata-kata yang seperti memojokkan, yang seperti meremehkan, yang seperti menghina. Sakit hatiku. Sakit hati itu sudah buka celah. Dari sakit hati mulai melampiaskan kedongkolannya. Mulai marah. Saudara, ketika engkau marah,
yang bersorak-sorai adalah iblis. Ketika kita marah, ular itu masuk menyerang hatimu. Dan kita nggak jadi berkemenangan. Saudara, kita terkadang nggak tahu hal sepele itu menghalangi doa kita dijawab Tuhan. Hal sepele itu menghalangi janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, setelah kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kita tunggu mana yang disampaikan Tuhan di Cikling, mana buktinya sampai hari ini nggak terjadi dalam hidupku, mana? Loh, kata Tuhan, firmanku ya dan amin, janjiku ya dan amin. Tapi engkau belum benar. Kalau engkau nggak benar, nggak mungkin saya kasih. Coba kalau engkau nggak benar dikasih Tuhan berkat, mau jadi apa? Nggak bisa. Gembala yang saya ceritakan tadi, ketika dia mendapat berkat dari Tuhan, gerejanya dibangun luar biasa, ya, keramik semuanya, AC-nya 10, dan Tuhan katakan, aku akan bawa engkau ke tempat-tempat yang belum pernah kau datangi. Saudara, dan janji Tuhan terjadi. Dia mulai dibawa Tuhan keluar kota, keluar pulau, diberkati luar biasa. Setahun kemudian saya diundang lagi. Natalan lagi, khotbah Natal selalu diundang. Ya, dan saya datang lagi. Dia bilang, nanti Cingling datang ke rumah, ke gereja lama ya. Nanti saya jemput. Loh, memangnya enggak kebaktian di gereja lama, Pak? Enggak. Nanti saya jemput. Oke, saya tunggu di situ, saya telepon beliau, dan beliau jemput. Saya diajak masuk-masuk lagi. Kan di sana banyak ladang-ladang sawah, toh? Masuk-masuk lagi. Dan sampai di tempat. Di sana sudah penuh orang. Ada 400 orang. Dan saya khotbah di situ. Selesai khotbah saya tanya, Pak, ini tempatnya siapa? Kok besar? Dia berkata apa? Ini tempat saya. Wah, ajaib. 1 tahun langsung dapat tempat ini. Dan dia berkata, Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan itu berkati saya sampai saya bisa punya tempat ini. Dan pastorinya besar. Saya di sana sampai sore. Saudara, ini orang yang tidak punya apa-apa. Lantainya aja nggak pakai keramik. Tanah. Tapi Tuhan itu ajaib. Tuhan lihat hati dia. Hatinya yang selalu rendah hati, selalu mengiring melayani Tuhan dengan segenap hati. Maka Tuhan pakai dan Tuhan berkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini beliau sudah naik dan naik. Anaknya semua, siapa sangka anaknya yang di Pongok Blitar, yang di desa dulu masih kecil, sekarang semua kuliah di Surabaya. Beli rumah di Surabaya. Dan saya kalau lihat di Facebook, ya, beliau dan istrinya berubah, tampilannya berubah 180 derajat. Tidak kelihatan seperti orang desa, tapi jadi orang kota, saudara. Ya, kenapa? Ketika engkau benar, Tuhan pasti memberikan perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu, jadilah benar di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu masa dan waktu. Kita tidak tahu hari esok kita masih ada apa enggak. Kita masih hidup apa enggak, kita enggak tahu. Kita bingung kerja siang malam. Kita bingung untuk mempersiapkan hari esok kita, hari depan kita. Kita bingung cari uang. Bukan main, boleh cari uang. Enggak ada orang enggak cari uang. Kalau orang malas tidak bisa makan. Orang rajin baru bisa sukses. Tetapi jangan lupa. Terus jaga hatimu, benahi hatimu. Dan berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Karena hanya kebenaranlah, kebenarankulah yang membawa engkau naik dan naik. Gembala ini kecil, gembala ini nggak ada apa-apanya. Saya kalau sana suguhannya peyek, ya kerupuk peyeknya enak beliau masak. Makanya nasi pecel kerupuk peyek. Tapi hari ini beliau penampilannya luar biasa. Saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Yang Tuhan itu lihat hatimu. Bukan tutur katamu yang luar biasa, yang liai. Bukan. Bukan penampilanmu yang oke. Bukan. Penampilanmu yang oke bisa berubah, tiba-tiba berubah jadi di bawah. Tapi kalau engkau benar di hadapan Tuhan, walaupun kau dari desa kecil, nggak ada artinya.
Saya rasa juga nggak pandai, tetapi bersahaja. Tetapi dengan pengurapan Tuhan, Tuhan bisa pakai dan Tuhan bisa angkat tinggikan luar biasa. Saya aja dalam hati, saya ini keluar masuk gereja Kediri mungkin ada 100-200 gereja, ya. Di Kediri banyak gereja. Kediri pelosok-pelosok sampai di Kediri gereja daerah Keras, Pongok Blitar sampai pojok lagi, muter sampai Pare, sampai di bawah Gunung Kelut, masuk di pelosok-pelosok. Dan ketika saya mulai mengerti, saya bisa melihat ternyata hanya ada beberapa, termasuk gembala ini, yang melayani Tuhan dengan tulus, dengan segenap hati. Ya, yang lain ada macam-macamnya. Dan dari semua yang saya lihat, cuman satu ini diangkat ditinggikan Tuhan, luar biasa. Yang lain, ya, nggak ada yang terjadi. Kenapa? Motivasinya lain. Ya, hari ini mari, ketika engkau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, ketika engkau terus merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, engkau selalu benar di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, ketika engkau taat dan setia, dan dengar-dengaran disertai percaya akan sabda firman-Ku, maka keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu. Mari, kata Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan. Bergegaslah, benahi dan benahi hatimu, supaya engkau benar di hadapan aku Tuhan Allahmu. Engkau tidak tahu akan terjadi di mana akan ada angin, ada badai, ada topan, ada gelombang yang menerjang dunia. Akan ada kekeringan, kesesakan, kesakitan yang melanda dunia. Kita tidak tahu kapan, tapi Tuhan sudah kasih tahu. Dan biarlah engkau berbenah, supaya engkau benar. Karena hanya orang benar, mereka dalam naunganku, dan terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Saudara, kita memang semua bekerja untuk cari duit. Tapi kita jangan lalai, kita jangan lupa. Berapa duitmu, banyak duitmu. Kita nggak tahu besok duit itu kita bisa nikmati atau tidak. Saya pernah dengar cerita, dulu orang terkaya di Indonesia, ya, di Surabaya yang terkaya sekalipun, ketika terjadi kerusuhan, rumahnya dirampas, hartanya dirampas, semua dirampas, dan dia jadi miskin, tidak ada apa-apa. Buat apa kita punya semuanya? Ketika semuanya dirampas, kita jadi nggak punya apa-apa. Kita nggak tahu waktu yang akan datang. Tetapi ketika kita melekat sama Dia, Dia yang Maha Tahu. Dia lebih tahu yang terbaik buat engkau. Dan Dia akan memberikan perlindungannya kepada engkau. Dia akan memberikan coveringnya kepada engkau. Dan Dia yang memelihara hidupmu. Dan Dia yang meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Mari, janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Tapi jangan nunggu di depan pintu. Jangan nunggu terus sambil berdoa. Ditunggu berdoa, ditunggu berdoa. Ditunggu berdoa, tidak terjadi apa-apa. Bergerak. Ditunggu sambil bergerak. Ya. Seperti saya mendengar janji Tuhan. Ya. Akan ada menara doa yang akan dibangun. Bahkan Tuhan perlihatkan modelnya begini nanti bagus. Nah, tingkatnya, lantainya berapa, Tuhan berikan gambarannya. Saya tunggu. Tak pikir-pikir, tak tunggu. Siapa sing bangun menara doa? Iya kan? Tuhan memang bisa menggerakkan orang-orang tertentu untuk membangun menara doa. Tuhan bisa menggerakkan orang-orang tertentu. Loh, tapi nak saya nunggu berdoa terus, saya tidak bergerak. Tidak mungkin terjadi mujizat. Ya. Dan saya mulai berpikir, Tuhan, kalau memang Engkau mau saya bergerak, saya akan bergerak. Tunjukkan Tuhan. Saudara tahu, saya mulai pikir, iya ya, kalau di Max One, kita selalu onsite, ibadah onsite. Itu pun rasanya ruangannya udah nggak cukup. Kalau 100 orang yang datang itu udah padat, ya, sesek. Di lantai atas lebih lebar.
bisa lebih, tetapi sebagian ada di ruang udara terbuka. Ya, saya merasa Tuhan itu udah nggak cukup. Tuhan bilang menara doa. Kapan ya Tuhan menara doa? Saya pingin dalam hati. Saya pingin ada sebuah tempat. Ya, kalau sekarang rumah itu kalau dibuat ibadah kan bisa dilarang, bisa enggak, ya kan? Bisa diizinin, bisa enggak. Saya dulu terakhir di Pondok Chandra, di mana kita kontrak 3 tahun yang terakhir. 2 tahun berjalan, yang 1 tahun kurang 1 tahun udah nggak boleh ibadah. Di stop sama RT RW. Kita minta tolong. Saya mohon karena waktu kontraknya cuma tinggal setahun. Dia bilang tidak bisa. Karena mengganggu, alasannya mengganggu kesejahteraan dan keamanan warga. Kenapa? Karena di Pondok Chandra waktu itu di Jalan Durian sama sudah 100 orang. Ketika 100 orang, parkirnya itu meludak, saudara. Nah, parkirnya ini, ya, anak-anak Tuhan kadang parkirnya saenake dewe. Ya, ada yang menutupi di tengah jalan, membuat warga itu nggak suka. Dan tidak boleh diteruskan. Akhirnya sia-sialah yang setahun itu. Tapi Tuhan baik, akhirnya kita dikasih tempat di Tropodo. Bahkan kita dikasih tempat di Ruko di Mer. Ya. Nah, setelah itu pandemi. Lalu saya berkata, Tuhan, kalau di rumah biasa nanti terjadi lagi, tidak boleh lagi Tuhan. Ya, udah pengalaman yang pertama. Kalau di ruko kelihatannya lebih aman Tuhan. Tapi di ruko itu mahal. Semua mahal. Ya, saya udah cek. Ruko itu 100 juta lebih. Ada 150, 175, 275. Apalagi kalau rukonya yang di depan itu mahal. Saya udah tanya 275. Di samping 175. Uangnya siapa? 2 tahun udah berapa? 2 tahun itu cepat. Ya. Dan saya berkata, udah Tuhan, kalau memang dari Tuhan, pasti ada yang terbaik. Ya. Sambil kita terus berdoa, sambil tetap saya jalan melayani dengan segenap hati. Tiba-tiba saya dapat kabar. Ada ruko baru Grace. Ya. Sewanya enggak mahal. Tapi ya di perumahan, masih di perumahan Citraland. Tapi agak jauh. Saya bilang, ya sudah coba lihat. Saya lihat saudara. Ya. Saya lihat rukonya memang semua Grace, semua baru. Tetangga sudah ada kiri kanan, ada beberapa, ya. Dan sepanjang jalan itu ruko semua. Dia berkata, ini nanti bakal jadi jiwak yang kedua. Kalau mau yang lebih depan sudah mahal, ada 65, ada yang 100. Ini paling murah. 45 juta. Bayangin saudara, ada ruko 3 lantai 45 juta. Enggak ada saudara. Ya. Tapi hari ini ada. Dan saya bilang, tanyain orangnya, boleh kurang enggak? Kalau boleh kurang, saya mau. Saya tawar 25 enggak boleh. Dia bilang daripada enggak ada yang tempatin. Dia bilang sudah ada yang nawar. Udah ada yang nawar 40 juta. Tapi pemiliknya minta 3 tahun. Kalau setahun enggak dikasih. Lalu saya bilang, oke, saya tawar 40. Tapi harus 3 tahun. Sudah 3 tahun. Tapi boleh nggak bayarnya nyicil? Kalau bayar langsung saya nggak punya uang. Ya, akhirnya dirundingkan di situ. Nah ini rukonya. Puji Tuhan, co-host. Ya, dirundingkan saudara. Saya lihat gambarnya aja, saya sudah senang saudara. Ruko ini bagus. 45 juta per tahun. Ya, tempatnya juga bagus. Saudara, Tuhan itu ajaib. Ya, akhirnya dikasih tempat itu. Jauh sedikit nggak apa-apa. Dibuat menara doa. Kalau saya tidak bergerak, saya tidak membuat menara doa, ya, saya tidak bergerak, saya nunggu dan nunggu Tuhan, tidak bakal ada mujizat terjadi. Tetapi kalau saya bergerak, saya percaya yang Tuhan janjikan pasti terjadi, pasti tergenapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau Ibu Gembala Febe dulu cuman beli bahan bata 200.000, semen
100.000, 300.000. Tiba-tiba karena Ibu Gembala bergerak 100.000, 200.000, 300.000, Tuhan kirim langsung 210 juta. Dan gerejanya dirombak total. Jadi besar, jadi bagus. Saudara, mari kita menunggu janji Tuhan. Jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri. Benahi hatimu supaya benar di hadapan Tuhan. Daripada ngoceh ngalor ngidul yang tidak ada juntrungannya, lebih baik duduk diam dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, bersekutu dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, dengar pesan-pesan Tuhan. Dan ketika engkau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, keajaiban mujizat terjadi. Ya, hari ini saya nggak bisa bangun ruko, tapi saya bisa menikmati ruko yang begitu bagus. Ya, mungkin kalau saya punya duit, baru saya ambil 2. Tapi kan, ya sementara ini pakai 1 dulu. Wah, kalau dekat boleh. Ya, pujian penyembahan, yuk sama-sama. Ya, Tuhan Yesus baik. Tinggal saya tinggal tanya Tuhan, Tuhan nanti ruang yang mana yang dipakai beribadah. Semuanya nanti minta tuntunan Tuhan. Tadinya, wah di sini enak dibuat toko, enak ini. Selihat tetangga saya semua kiri kanan toko. Iya. Tapi kita mau berdoa. Biar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Rencana tujuannya adalah untuk menara doa. Percayalah. Bagi Anda ya, yang mempunyai masalah persoalan, Anda bisa datang di situ. Sama-sama memuji, menyembah. Memuji dan menyembah. Percayalah. Terobosan demi terobosan terjadi. Ya, kelepasan terjadi, kebebasan terjadi, kemerdekaan terjadi. Dan saya percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nggak mungkin nemu ruko bagus baru 3 lantai 45 juta. Tapi Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang ajaib. Dan dapat. Belum dibayar. Orangnya tanya, kapan mau masuk, kapan mau bayar? Saya tunggu duitnya nanti. Ya, saya bilang tanggal 10 aja. Tanggal 10 aja, nanti baru kita bayar, baru tanda tangan kontrak, baru kita masuk. Baru kunci dikasih. Dan kita akan benahi dulu, baru kita akan masuk. Kita buka itu menara doa. Ya, saudara, mari. Ketika kita menunggu semuanya, jangan menunggu berdiam diri. Benahi hati, mengucap syukur, berjalan bersama dalam koridor Tuhan disertai kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan bergerak. Kalau saya nunggu, banyak yang nubuatin saya ya, jadi dari pendeta besar, Cilingning akan dapat tanah 3 hektar. Neta tunggu terus, enggak datang-datang. Saya enggak bergerak, enggak terjadi mujizat. Tuhan berkata, engkau akan ada menara doa. Di situ nanti buat doa, banyak orang akan datang. Kalau saya nunggu menara doa ini jadi, tak tunggu tok, belum tentu 5 tahun, 10 tahun jadi. Betul? Tapi ketika saya mulai bertindak, bergerak, ya, saya memberanikan diri. Saya langsung lihat 1 hari. Hari itu saya bilang, oke, kalau boleh 40, oke. Besok langsung dapat jawaban, oke, saudara. Tuhan Yesus ajaib. Ketika engkau datang kepada Dia dengan hati yang benar. Firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Ya, mari saudara. Mulai berbenah. Mulai hari ini. Jangan tertipu oleh tipuan iblis. Oleh bujukan iblis, oleh tawaran iblis, oleh rayuan iblis, ya, baik itu marah, baik itu sedih, baik itu kecewa, ya, baik itu iri dengki, jangan. Semua itu hanyalah tipu muslihat iblis supaya apa? Supaya janji Tuhan tidak pernah terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau engkau percaya dan engkau bergerak, Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Anda. Ya, mari. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadikan kita semakin mengerti, kita semakin kuat dan percaya. Apa yang Tuhan sampaikan
pasti terjadi tergenapi dalam hidupmu. Anda mungkin dengar pesan Tuhan Rebo, Kamis, Sabtu, ya, kadang ada Senin, kadang ada Selasa. Catat. Dicatat. Kalau diingat-ingat dalam hati bisa lupa. Dicatat. Nah, ketika terjadi, oh iya, ini udah terjadi ya, digenapi. Saya dulu gitu. Oh, ini baru terjadi ya, digenapi. Saya catat lagi. Janji Tuhan kan berubah-berubah. Catat semuanya. Nanti engkau akan lihat, oh ini terjadi, oh ini terjadi. Syukur kalau ada yang langsung terjadi. Ada yang langsung terjadi, ada saudara. Kenapa? Karena memang Tuhan mau. Besok langsung terjadi. Ya, mari. Percayalah. Semua yang Tuhan sampaikan, pasti ya dan amin. Pasti terjadi dalam hidupmu. Asal engkau siap, engkau benar. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini berdoa buat firman Tuhan. Dan doa berkat. Ada Ibu Gembala Feben ini? Nah, ini beliau yang punya gereja ajaib. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita satukan hati, kita sepakat berdoa dengan membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang Maha Besar, Bapak kami dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Selalu kami berusaha untuk memberi yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami sadar manusia banyak kelemahan dan kekurangan. Kiranya Tuhan mau mengampuni dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Bahwa kami semakin memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bahwa kami masuk terus dalam rencana-Mu yang indah. Dan mengerti, oh Tuhan, pribadi Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hidup kami untuk Engkau. Karena Engkau yang sudah rela mati untuk kami. Orang yang berdosa, hina, dan kotor ini Tuhan. Engkau telah menebus kami dari lumpur dosa. Engkau jadikan kami adalah anak-anak Allah yang benar-benar dapat membanggakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selalu rindu untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu yang bisa membentuk dan mengubahkan kehidupan kami. Seperti apa yang kami dengar pada malam hari ini. Yang disampaikan oleh hamba-Mu. Taat dan setia. Takut kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Itu kuncinya. Asal kami boleh tetap setia. Dan kami boleh sukses bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami percaya bukan karena kami mengandalkan kekuatan kami. Bukan mengandalkan kekayaan kami. Bukan mengandalkan jabatan ataupun kedudukan. Tetapi kami hanya mengandalkan Tuhan dan firman-Nya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan demi kesempatan, waktu demi waktu. Tuhan, dengan adanya ibadah Zoom ini Tuhan, kami semakin boleh dekat kepada Tuhan. Semakin kami banyak mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, masih ada pesan-pesan doa nubuatan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau tahu kedatangan kami di dalam ibadah lewat, oh Tuhan, ibadah online, Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Bukan kami cari berkat atau bukan mencari doa-doa dan doa. Tetapi kami mau cari firman. Oh Tuhan, doa nubuatan yang Tuhan sampaikan itu dimeteraikan oleh kuasa firman-Mu dalam setiap hati kami yang mendengar. Supaya timbul iman, keyakinan, dan pengharapan kepada Tuhan. Bukan karena doa hamba-Mu Lingling, tetapi karena Tuhan yang berkuasa. Tuhan berdaulat di dalam, oh Tuhan, kehidupan hamba-Mu. Di dalam doa kami bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami selalu support dengan doa kami. Tuhan, karena kami tidak bisa membalas apapun. Melainkan kami ingin memuji Engkau, menyembah Engkau dengan cara yang benar.
Kami mau beribadah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa. Supaya jiwa roh kami benar-benar tulus dan ikhlas untuk kami beribadah dan melayani Engkau. Tuhan berkati hamba-Mu Cik Ling. Tuhan pakai semakin bertambah-tambah pengurapan kuasa otoritas surga turun atas pelayanan hamba-Mu Cik Ling ini Tuhan. Semakin Tuhan pakai bertambah-tambah urapan, kuasa, kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Cik Ling sehat, memberkati keluarganya dengan keadaan baik-baik saja dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau tahu pergumulan hamba-Mu Cik Ling. Tuhan, menara doa akan segera akan mendapatkannya. Tempat yang sungguh-sungguh nantinya, biarlah tempat itu akan menjadi milik permanen Tuhan. Tidak sewa, tidak kontrak, tetapi bisa menjadi Tuhan milik untuk ibadah. Haleluya, menara doa, Grace Ministry. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kami boleh sepakat berdoa dengan iman, kami saling mendukung apapun yang bisa kami lakukan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pekerjaan Tuhan di dalam Grace Ministry, baik onset di Meswan, baik ibadah Zoom. Oh Tuhan, haleluya, juga kami berdoa pelayanan hamba-Mu di luar kota, ataupun di Surabaya dan sekitarnya. Juga kami bawa dalam doa. Apabila besok pagi-pagi dini hari, hamba-Mu Cik Ling bersama tim, anak-anak Tuhan yang ada di Zoom Grace Ministry, akan menyertai perjalanan hamba-Mu. Oh Tuhan, bersama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan di Nganjuk. Tuhan, berkati mereka semua sehat, semua semangat, dengan motivasi yang benar untuk menabur demi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Oh haleluya, haleluya. Berkati juga kami bawa dalam doa untuk Bapak Wilson. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Intermandi. Kami berdoa juga untuk Bapak Tuhan Ibu Grace Lumampau. Kami juga berdoa untuk Ibu Deborah, Ibu Dorcas. Oh Tuhan, Bapak Stephen Moses, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga beberapa bapak-bapak dokter yang ada di dalam Zoom. Tuhan berkati profesinya, urapi Tuhan, berikan kuasa-Mu di dalam melaksanakan tugasnya dengan penyertaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Zoom Tuhan, baik para pengusaha, oh Tuhan bisnismen, para pekerja, para pegawai, Tuhan, Tuhan kami serahkan semua pelajar-pelajar yang ada ikut bersama-sama. Tuhan tolong semua mahasiswa, berkati mereka Tuhan, baik yang ada di Indonesia sampai menjangkau di luar pulau, luar negeri. Tuhan melawat mereka satu persatu. Tuhan kami juga berdoa untuk co-host. Oh Tuhan, David bersama istri dan keluarganya. Anak-anak bersama, oh Tuhan, haleluya, saudara-saudara dan keluarga, usaha dan pekerjaannya, rumah tangga hidup nikahnya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami Julius, Tuhan, pakai semakin bertambah-tambah giat dan semangat. Tuhan, bukakan jalan-Mu. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepada-Mu. Tuhan, berkat kasih karunia-Mu melimpahi dalam kehidupan kami dengan segala kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu Cik Ling akan terus melanjutkan pelayanan sampai pada selesainya nanti malam. Tuhan, hadirat-Mu memimpin, melindungi dan menjaga dengan bala tentara malaikat surga, sehingga hamba-Mu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pergumulannya dapat dikerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan kami, dan Tuhan turun tangan memberkati kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, dengan kasih sayangnya akan memberkati kita dengan damai sejahtera, keselamatan, kenikmatan, kepuasan, ketenangan Tuhan. Kau limpahkan kepada kami dengan segala kebaikan Tuhan dari sekarang, malam ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.
Amin. Terima kasih Ibu Gembala Febanini atas doanya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Amin. Terima kasih sama-sama Cik Ling. Cik Ling, saya mau menyampaikan sesuatu sedikit ya. Boleh, silakan Ibu. Oke. Selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang saya cintai dan kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kalau saya seringkali mendengarkan Cik Ling Ling menyampaikan kesaksiannya tentang gereja Nganjuk. Memang itu benar. Saya benarkan memang itu yang saya alami dan saya terima. Kalau tadi firman Tuhan mengatakan jangan menunggu katanya. Dan cuma berdoa, menunggu berdoa, tidak bergerak. Tidak akan terjadi apa-apa. Memang tahun 2001 suami saya dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak. Tugasnya sudah selesai. Jadi saat suami saya dipanggil Tuhan pulang, begitu sudah selesai beres semua dengan berjalannya waktu, saya ini kadang ya duduk diam. Saya begini, Tuhan, aku sudah nggak punya suami lagi sudah. Terus bagaimana ini gereja ini, pekerjaan Tuhan ini? Aku seorang janda Tuhan, aku nggak punya apa-apa yang bisa saya jual. Anak-anak saya juga belum ada yang kerja. Masih ada 3, waktu itu cuma anak saya Esther yang baru menikah. 3 anak belum menikah, cowok-cowok semua. Saya bilang, Tuhan, bebanku berat. Begitu ditinggal oleh suami, masalah datang silih berganti. Saya cuma hanya datang di bawah kaki Tuhan. Tidak pernah saya buang waktu sia-sia. Berapa lama saya harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, saya berdoa. Meminta kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Dengan berjalannya waktu, Tuhan tahu isi hati saya. Saya diberkati Tuhan sedikit demi sedikit. Ya, kalau belum cukup memang uang saya kumpulkan. Yaitu saya terus langsung belajar untuk bergerak. Tuhan berkati saya. Benar yang dikatakan Cik Ling Ling. Kumpul 3 juta, saya belikan batu bata. Maksud saya mau benahi tembok yang sebelah selatan lebih dulu. Karena itu yang sudah kelihatan separuh mau ambruk. Akhirnya saya, Tuhan, adanya uang ini. Mau nggak mau saya harus pakai. Dengan mata saya melihat bahwa bangunan tembok sebelah selatan tidak bisa dipertahankan. Sudah banyak lumutnya, temboknya juga sudah mulai orang Nganjuk bilang sudah mulai momot, sudah mulai mau ambruk, banyak lumutnya. Jadi saya istilahnya mulai kumpul-kumpul batu merah. Saya kumpulkan di sebelah selatan situ dulu kan belum full bangunan itu, masih ada jalan mau ke dapur. Saya taruh situ. Saya dapat uang berapa? 5 juta. Kebetulan waktu itu saya dikasih berkat dari cucu saya. Dia bilang ini persepuluhan. Bobo, dia bilang gitu. Dikasih saya dapat 5 juta. Saya belikan besi. Biar nanti kalau dibangun tembok itu sudah ada besinya. Sudah saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Tembok sudah mulai terpasang, besinya sudah terpasang. Berhenti karena nggak ada uangnya, sudah berhenti lagi macet. Saya berdoa terus, berhenti nggak tahu berapa tahun kemudian. Ya macet sudah. Saya sampai jemaat mau cari uang, bikin proposal, mau ngedarkan les, mau mengajukan dana ke pemerintah kabupaten karena ada dana hibah dari pemerintah, tapi tidak pernah terrealisasi, tidak pernah bisa terlaksana, tidak pernah bisa tersampaikan itu. Akhirnya macet sudah. Yaitu saya, Tuhan, bagaimana caranya? Berhenti 5 tahun itu 5 tahun.
Makanya waktu itu Cik Lingling memang, Ibu Gembala nanti pasti ya Tuhan kirim mujizat nanti 2 lantai. Memang itu pernah disampaikan. Tidak kunjung datang saudara. Hati saya sudah mulai istilahnya, maklum ya manusia. Ketir-ketir sudah mulai was-was hati saya. Waduh, ini gimana ya? Atapnya itu sudah mulai semakin rapuh, kayu-kayunya, kuda-kudanya. Sampai saya manggil orang, tukang, saya suruh disangga sama bambu. Bambu orang Nganjuk bilang, carikan bongkotan. Nah, bongkotan maksudnya bambu yang besar itu. Dibelikan bambu itu 4 disangga. Ya ini bertahan ini sampai 2 tahun nggak apa-apa katanya. Bambu ini kuat, ini karena bongkotan. Ya saya tenang karena yang ngomong tukang bisa ngerti ya, sudah pengalaman. Tapi saya tidak berhenti berdoa dan berusaha itu tadi. Berdoa, berusaha, bergerak bagaimana caranya. Berjalannya berapa tahun kemudian, yang namanya hamba Tuhan, yaitu Cik Lingling ini datang. Membawa anak Tuhan, suami istri. Dan waktu itu saya sampaikan bahwa gereja mau bangun, tapi dananya belum ada supaya jemaat berdoa. Karena kita butuh dana 200 juta, bahkan bisa lebih. Benar yang dikatakan Cik Lingling ini, tidak nambahin, tidak ngurangi. Akhirnya Cik Lingling selesai pelayanan, 2 anak Tuhan suami istri ini pulang. Selang 1 minggu, saya ditelepon. Saya dikasih tahu, tolong Bu Gembala dihitung habisnya berapa. Akhirnya saya dengan bantuan anak-anak saya, tolong carikan tukang memborong siapa yang bisa. Akhirnya dapat dihitung sekitar memang 200 juta. Akhirnya saya sampaikan, saya kabari anak Tuhan tersebut. Selang berapa ya, 2 minggu dikirim berkat. Berapa saudara? 30 juta. Pertama itu dikasih 30 juta. Saya pikir, namanya berkat ya, saya tidak berkecil hati sama sekali. Pertama datang 30 juta. Tetap saya berdoa, Tuhan, 30 juta ini enaknya dibuat bangun yang bagian mana? Biar uang ini bisa pada sasaran, nggak sampai ngawur. Uang itu saya diamkan dulu di ATM saya. Dengan saya berdoa, nggak tanya dibel lagi. Ini saya kirim lagi. Dia mengatakan, berapa ya, 180 juta. Saya terkejut. Waduh, 210. Saya bilang, nggak mimpi tak aku ini. Saya cuma, Tuhan, istilahnya berbesmili saya, haru. Tuhan, aku nggak pernah sejak melayani di Nganjuk, nggak pernah terima uang sekian banyaknya 210 juta. Waduh, saya nggak mau sampai hati saya tamak dengan uang. Saya cepat-cepat saya panggil pemborongnya. Uang itu langsung saya serahkan pada pemborongnya. Saya nggak pikir panjang lebar, nggak curiga bagaimana, cuma tak serahkan. Tolong ini dibangun gereja bentuknya seperti ini. Mereka sudah buat gambar. Dilaksanakan 11 bulan bangunan itu jadi, karena itu gedungnya hanya polos saja. Kalau cukup di tingkat separuh, saya bilang gitu. Ternyata karena mandornya agak nakal, besinya ibaratnya harga 10.000 dibuat 15.000. Akhirnya dana nggak bisa cukup untuk tingkat, hanya tingkat sebagian saja bagian depan, hanya tingkat itu saja.
Ya, puji Tuhan, saya tetap bersyukur. Tuhan itu baik. Saya bilang, Tuhan, saya ini janda loh Tuhan, kok dapat uang 210. Luar biasa, dahsyat, tidak pernah saya lupakan ini, mujizat dan keajaiban Tuhan. Ternyata benar-benar nubuat Cik Lingbing ini dibuktikan walaupun tidak seketika itu. Tapi harus setia dan taat itu. Setia dan taat, jujur. Itu kuncinya. Kalau sudah tidak setia dan tidak taat, tidak jujur, Tuhan tidak akan percayakan semua berkat-Nya kepada kita. Maka tadi kalau apa itu Cik Lingling menceritakan pelayanan di Pondok Chandra bahwa kontrak segitu banyaknya, harganya mahal. Saya pernah ngikuti dan saya pernah hadir untuk ikut pelayanan di Jalan Juanda belakang rumah makan Tempo dulu. Ya, saya ke situ pernah pelayanan berapa kali. Saya juga pernah pelayanan di Pondok Chandra berapa kali. Tempatnya cukup sepi. Saya datang sendirian. Bapak, Ibu, Saudara, entah itu tahun berapa. Saya kalau sudah selesai pelayanan jam 9, jam 10 dari Pondok Chandra ataupun dari Jalan Juanda itu, saya langsung pulang. Langsung ke terminal Bungurasi. Diajak bareng sama salah jemaat yang ikut ibadah bersama-sama tempatnya Cik Lingling. Saudara tahu saya sampai di Nganjuk itu sampai jam 1 malam, dini hari. Saya cuma gini, Tuhan karena aku melayani Engkau, walaupun aku sendirian, aku berjalan bersama Tuhan. Aku tidak takut. Walaupun kadang-kala di terminal itu ya, ditarik-tarik sama kondektornya, sama kernetnya. Kalau saya nggak mau, saya dipukul bau saya. Saya cuma terima kasih Tuhan. Engkau yang bela aku, yang penting aku aman dan selamat. Ternyata Tuhan pelihara saya sampai hari ini dengan berkat yang tidak terduga. Saya katakan saya ini sederhana, tidak ada yang dapat saya andalkan. Baik kekuatan, soal materi, soal skill, saya tidak ada kemampuan. Tetapi Tuhan percayakan hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini dengan pelayanan seperti ini. Seakan-akan secara manusia saya tidak mampu. Tapi saya percaya Tuhan yang memberikan saya kekuatan dan kemampuan. Bukan karena kekuatan saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya tidak pernah lupakan kebaikan Tuhan. Maka kalau tadi Cik Lingling ngomong, ini 40 juta 1 tahun. Nanti, enggak tahu tanggal berapa tadi katanya akan, wah belum ada uangnya, kalau sudah ada uangnya ditempati. Saya waktu gambar ditunjukkan, saya begini, dalam nama Tuhan Yesus, biar ini nanti tercukupkan dana yang dibutuhkan. Bahkan Tuhan izinkan bisa memiliki tempat yang permanen. Kalau Tuhan berkati pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di Nganjuk, Tuhan pasti juga berkati Cik Lingling untuk pelayanan Grace Ministry ini, untuk segera mendapatkan tempat untuk menara doa itu. Yang penting kita sepakat, anak-anak Tuhan yang ada di Zoom Grace Ministry, uang tidak akan jatuh dari atas langit. Tapi uang itu dari Bapak, Ibu, Saudara yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, yang kaya merasa aku punya, aku ikhlas memberi. Yang tidak mampu pun aku juga ikut ambil bagian. Aku mau ikut andil. Puji Tuhan, itulah yang namanya sepakat. Tidak cukup berdoa tok. Ngomong aku mau, aku bisa, tapi tidak bergerak, sia-sia. Istilahnya cuma ngabab, cuma ngomong, cuma bersuara, tapi tidak melakukan, tidak akan terwujud apa-apa. Maka kalau kita mau mendukung bersama-sama, pasti akan bisa terlaksana dan tercapai. Kalau saya lihat Cik Lingling, hamba Tuhan ini begitu benar-benar antusias untuk melayani Tuhan,
begitu semangatnya. Saya kalau lihat wajahnya Cik Lingging, saya tidak berlebihan, saya tidak memuji. Dijauhkan Tuhan, saya tidak ada maksud untuk memuji Cik Lingging. Tapi dalam hati saya, kalau ada orang yang mengusik hamba Tuhan, hati saya ini, apa ya orang Nganjuk bilang, semendal hati saya. Nah iya, orang hamba Tuhan melayani yang benar-benar melayani, kena apa sih? Kok ada gosip, ada perkataan yang tidak baik. Ya, ayo kita dukung, ya. Yang bisa berdoa ya berdoa, yang bisa memberikan dana, berikan dana, berkat keuangan saudara untuk melancarkan pelayanan ini. Sehingga melalui korban Bapak Ibu Saudara, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan. Kata firman Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita bisa memberi, betapa bahagianya, betapa sukacitanya. Karena Tuhan tidak pernah hutang kepada kita. Kalau kita mau melakukannya, Tuhan pasti akan membalas 100 kali ganda. Tidak pernah kita mimpikan, tidak pernah ada dalam hati. Tuhan sediakan apa yang menjadi keperluan Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi doa dan pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti menyatakan kehendaknya. Semua ada waktu Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan, semoga perkataan yang saya sampaikan ini benar-benar nyata, benar-benar ini adalah dalam kehendak Tuhan dan memberkati kita semuanya. Maafkan kalau terlalu lama saya bicara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Cik Ling. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Febanini atas perhatiannya, dukungannya, supportnya, doanya yang luar biasa. Ya, Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Tuhan Yesus berkati. menyertai Ibu Gembala semakin luar biasa. Amin. Sama-sama Cik Ling. Semangat. Amin. Ya, puji Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, hari Selasa ada onsite di Max One, ya, di Hotel Max One jam 6. Dan saya berharap Anda semua yang di Surabaya bisa datang, ya, karena pembicaranya bukan saya, tapi anak Tuhan yang juga dipakai penglihatan nubuatan seperti Tuhan pakai saya, ya. Banyak orang berkata, Cik Ling itu nggak salah ya. Dari Tuhan enggak ya? Kok bisa doain orang 100 lebih? Saudara, karena mereka enggak mengenal, karena mereka enggak tahu. Bukan saya aja yang dipakai. Ada beberapa hamba Tuhan juga dipakai. Bisa doain 100 lebih juga. Cuman ada beberapa hamba Tuhan itu, saya enggak ngatain apa ya, tapi buang apa sih? Buang sia-sia, buang energi. Ya, menyampaikan pesan Tuhan sampai ratusan orang. Buat apa gitu loh. Ya, tapi saya kan hanya mendengar apa yang Tuhan katakan, saya hanya nurut. Kalau Tuhan mau doain saudara 100 lebih didoain semua, ya puji Tuhan. Karena Tuhan yang berbicara langsung pada saudara, bukan saya. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak, saya juga enggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Nah, jangan sia-siakan kesempatan hari Selasa nanti. Bapak Gembala dari mana ya? Dari Tulungagung mungkin. Dari Tulungagung atau dari Situbondo yang kapan hari bergabung di tempat kita, beliau juga dipakai penglihatan dan nubuatan. Ya, saya kenal beliau 38 tahun yang lalu. Dari mulai perjaka sampai pacaran sampai menikah sampai punya anak.